Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang analisis regresi berganda ya. Jadi sebelumnya kita sudah bahas apa itu analisis regresi sederhana. Nah, dari judul penelitian bisa kita lihat di sini yang pertama adalah pengaruh aset tetap dan modal terhadap laba perusahaan. Nah, dari judul ini kita akan melihat bahwa terdapat dua variabel yang mempengaruhi dan satu variabel yang dipengaruhi. Nah, apa saja variabel yang mempengaruhi? Yang pertama adalah aset tetap dan modal terhadap laba perusahaan. Jadi yang mempengaruhi adalah aset tetap dan modal, dan yang dipengaruhi adalah laba perusahaan. Maka kita bisa membuat di sini aset tetapnya sebagai variabel independen X1, kemudian modalnya sebagai variabel independen X2, dan labanya sebagai variabel dependen atau Y. Kemudian contoh yang kedua yaitu pengaruh motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Jadi variabel yang mempengaruhinya yang pertama adalah motivasi X1, kemudian kompensasi sebagai X2, dan yang dipengaruhi adalah kinerja karyawan atau variabel Y-nya. Dan contoh yang terakhir adalah pengaruh tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap investasi. Jadi ada dua variabel yang mempengaruhi. Yang pertama adalah tingkat inflasi dan nilai tukar terhadap investasi. Nah, dua variabel ini adalah variabel independen atau variabel X. Ya, jadi terdapat dua variabel independen, sedangkan variabel Y-nya hanya ada satu atau variabel dependen. Jadi, apa itu analisis regresi berganda? Analisis regresi berganda adalah analisis yang digunakan untuk melihat hubungan atau pengaruh antara dua variabel independen atau lebih terhadap satu variabel dependen. Jadi, variabel X-nya bisa lebih dari 2. Bisa X1, X2, X3, X4 terhadap variabel Y. Ya, jadi X1-nya bisa lebih dari 2. Sedangkan Y-nya selalu 1. Nah, persamaan regresi dengan dua variabel independen dituliskan sebagai berikut, yaitu Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2. Kemudian persamaan regresi dengan tiga variabel independen dituliskan sebagai Y sama dengan B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 dan seterusnya ya. Kalau terdapat 4 variabel independen berarti Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 X2 tambah B3 X3 tambah B4 X4 dan seterusnya. Gitu. Jadi Y-nya selalu ada 1, sedangkan X-nya bisa lebih dari 2. Di mana di sini Y-nya adalah variabel dependen, X1 adalah variabel independen ke-1, X2 adalah variabel independen kedua, X3 adalah variabel independen ketiga. A ini adalah intercept atau konstanta, dan B1 adalah koefisien regresi ke-1, B2 adalah koefisien regresi kedua, dan B3 adalah koefisien regresi ketiga. Nah, untuk mencari persamaan regresi dengan dua variabel independen atau mencari persamaan regresi berganda,
rumusnya cukup panjang. Jadi untuk persamaan regresi berganda ini kita akan mencarinya menggunakan Microsoft Excel ya. Nah, menu yang akan kita gunakan adalah pertama klik data, kemudian klik data analyze. Nah, ini ya. Nah, bagi yang Excel-nya belum ada menu data analyze, harus ditambahkan terlebih dahulu, yaitu dengan klik file, kemudian klik more dan klik option. Setelah itu akan muncul kotak seperti ini. Kemudian klik add-ins. Setelah itu klik analysis toolpath ya. Kemudian klik go. Klik OK. Nanti akan muncul kotak lagi seperti ini. Centang analisis toolpath dan analisis toolpath yang VBA-nya ya, VBA. Nah, kemudian klik OK. Setelah itu nanti menu data analisis akan muncul sendiri gitu di Excel-nya. Nah, ini adalah sebuah contoh kasus. Di sini seorang mahasiswa ingin melakukan tugas akhir dengan melakukan penelitian apakah terdapat pengaruh antara harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi di sini ada dua variabel X atau dua variabel independen, yaitu harga dan promosi terhadap keputusan pembelian ya di sebuah minimarket. Nah, pertama kita inputkan data seperti ini dalam Excel, harga, promosi, keputusan pembelian ya. Seperti biasa, tuliskan seperti ini di Excel. Kemudian klik data analisis. Setelah klik data analisis, nanti akan muncul kotak seperti ini. Nah, setelah muncul, klik regression yang ini ya, pilih regression. Jadi ada banyak nanti pilihan, tapi kita klik regression. Kemudian klik OK. Setelah itu akan muncul lagi kotak seperti ini. Nah, klik di sini atau input Y range, klik Y range ya. Dan blok atau masukkan kolom Y-nya. Jadi input Y ini kita klik dan masukkan kolom Y. Kemudian klik X range-nya di sini, diklik dan masukkan kolom X1 dan X2 secara bersamaan gitu. Nah, setelah itu setelah dimasukkan, klik label dan klik OK. Sederhana ya. Nanti akan muncul output seperti ini. Nah, bagaimana cara mencari persamaan regresi berganda? Kita bisa lihat dari sini. Intercept, di sini ada harga dan ada promosi. Nah, dari sini kita akan buat persamaan regresinya. Y sama dengan dari sini 26,318 ya, saya bulatkan. Ditambah, karena di sini positif, maka ditambah 0,11 X1 ya. 0,11 X1 ditambah 0,086 X2. Nah, inilah sudah jadi persamaan regresi berganda untuk contoh kasus di itu yang tadi ya, contoh kasus sebelumnya.
Y sama dengan 26,318 ditambah 0,11 X1 tambah 0,086 X2. Atau kalau mau dijabarkan, Y atau keputusan pembelian sama dengan 26,318 tambah 0,11 harga atau X1 tambah 0,086 promosi atau X2 gitu. Nah, sekarang kita interpretasikan nilai A sama dengan 26,318. Hal ini menunjukkan bahwa apabila harga atau X1 dan promosi atau X2 bernilai 0, maka keputusan pembeliannya sebesar 26,318 satuan. Gitu ya. Kemudian nilai B1 sama dengan 0,11 dari sini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga atau X1 sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,11 satuan. Kenapa di sini pakai satuan? Karena memang tidak ada satuan yang pasti ya antara harga gitu dan promosi. Maka kita pakai satu satuan. Maka nanti akan naik sebesar 0,1 satuan di mana X2 dianggap tetap gitu. Dan yang kedua adalah B2 sama dengan 0,086 dari sini. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan promosi sebesar 1 satuan, maka keputusan pembelian akan naik sebesar 0,086 satuan, di mana harga dianggap tetap. Gitu ya. Jadi interpretasi persamaan regresi ini berdasarkan dari persamaan yang ada di atasnya. Gitu. Nah, ini menunjukkan hubungan positif antara Y dan X1, Y dan X2. Sehingga setiap kenaikan X, maka Y-nya juga naik. Setiap kenaikan X1, Y-nya akan naik. Dan setiap kenaikan X2, Y-nya juga ikut naik. Nah, yang terakhir adalah kita ingin menguji secara parsial dan simultan, atau menguji parsial ini adalah uji satu persatu. Apakah benar harga berpengaruh nyata atau signifikan terhadap keputusan pembelian? Jadi kita uji satu persatu apakah benar harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Kemudian, apakah benar promosi berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Jadi kita uji satu persatu. Bagaimana cara melihatnya? Hasil ujinya, lihat nilai p-value di sini. Nah, apabila nilai p-value ini kurang dari 0,05, maka kesimpulannya adalah berpengaruh. Sedangkan jika lebih dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak berpengaruh. Jadi dilihat nilainya, apakah kurang dari 0,05 atau lebih dari 0,05. Nah, dari hasil analisis regresi ya, hasil output XPSS menunjukkan bahwa nilai p-value harga terhadap keputusan pembelian sebesar 0,783. Nah, ini lebih dari 0,05 kan? Nah, maka kesimpulannya adalah tidak berpengaruh. Sehingga dapat dikatakan bahwa harga tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Gitu. Kemudian yang kedua, nilai p-value promosi terhadap keputusan pembelian sebesar 0,757 sini ya. Atau lebih dari 0,05. Sehingga dapat dikatakan bahwa promosi tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Nah,
sebenarnya kan harusnya berpengaruh ya, tapi ternyata hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa harga dan promosi tidak berpengaruh nyata, harga tidak berpengaruh nyata, promosi juga tidak berpengaruh nyata terhadap keputusan pembelian. Jadi hal itu bisa saja terjadi ya kalau dalam penelitian. Mungkin saja karena sampelnya kurang, karena hanya ada 13 sampel, atau bisa saja produk yang dibeli oleh responden yang menjadi objek penelitian kita adalah produk-produk yang memang kebutuhan gitu. Tidak peduli berapapun harga atau promosi yang ada, tetap kita harus membelinya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah uji simultan atau uji yang bersama-sama ya. Kita akan melihat apakah harga dan promosi secara bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang kita lihat adalah nilai signifikansi F ini. Jadi sama melihatnya, kalau lebih dari 0,05 maka tidak berpengaruh. Sedangkan kalau kurang dari 0,05 maka dia berpengaruh. Nah, hasil uji simultannya bagaimana? Ternyata nilai signifikansi F-nya besar sekali ya, 0,92. 0,921 berarti lebih dari 0,05. Maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat pengaruh secara bersama-sama harga dan promosi terhadap keputusan pembelian. Jadi secara satu-satu tadi sudah diuji, ternyata hasilnya tidak berpengaruh. Nah, sekarang secara bersama-sama ada harganya, kemudian ada promosinya, ternyata juga sama tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Nah, dalam pengujian ini bisa saja keputusan antara uji parsial dan uji simultan berbeda. Misalnya, uji parsialnya tidak berpengaruh, tapi uji simultannya berpengaruh. Atau kebalikannya gitu ya. Nah, kebetulan dalam kasus ini dua-duanya sama hasilnya. Uji parsialnya tidak berpengaruh, uji simultan juga tidak berpengaruh gitu ya. Jadi itu tambahan pengujian untuk dalam analisis regresi untuk melihat apakah benar ada pengaruh signifikan antara variabel X terhadap variabel Y-nya. Jadi seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan mencoba melakukan pengujian tutorial menggunakan Excel ya. Kalau tadi kan sudah ada caranya, sekarang kita langsung praktekkan. Nih, tadi sudah saya katakan bahwa pertama kita inputkan dulu harga, kemudian promosi dan keputusan pembelian. Kemudian kita gunakan menu di data analisis ini. Kalau belum ada, bisa kita klik dulu file, kemudian di sini ada more ya. Klik more, kemudian klik option. Setelah itu klik add-ins. Nah, bisa kita klik yang bawah boleh, kemudian klik go. Nanti akan muncul seperti ini ya. Klik analyze, kemudian yang ini juga dicentang, klik ini. Kemudian klik OK. Nah, nanti akan muncul dengan sendirinya data analisis menunya di sini ya. Kalau sudah, sekarang tinggal klik data analisis. Nanti akan muncul seperti ini. Yang kita akan lakukan adalah analisis regresi, maka klik regression, klik OK. Nah, sekarang kita masukkan nilai Y-nya, tinggal di blok saja, seperti ini ya. Tuh, diklik dari atas sampai bawah. Masukkan, klik lagi nih, set gitu. Kemudian Y-nya juga kita langsung blok saja dari atas sampai bawah, kemudian klik ini.
Nah, jangan lupa centang label karena tadi kita bloknya ada labelnya, harga, promosi, dan keputusan pembelian. Ini adalah labelnya, diklik, kemudian klik OK. Nanti akan muncul, nah ini langsung ya, muncul hasil analisis regresi. Jadi nanti kita akan melihat persamaan regresi dari sini. Ini adalah persamaan regresi. Kemudian ini untuk uji parsial, nilai p-value-nya. Ini untuk uji parsial. Kemudian ini untuk uji simultan ya. Gitu. Jadi ada beberapa nilai yang kita akan pakai. Yang ini untuk persamaan regresi, ini untuk uji parsial atau uji satu persatu, dan ini adalah untuk uji simultan gitu ya. Nah, seperti itu pembahasan untuk analisis regresi. Sekarang kita sudah selesai ya. Nah, seperti itu ya pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.